Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak? Masih sehat semuanya? Terima kasih. Baiklah anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan baik secara vegetatif maupun generatif. Sekarang kita lanjutkan pada teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, apakah teknologi reproduksi itu? Teknologi reproduksi adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam pengembangbiakan tumbuhan maupun hewan guna memperoleh hasil yang diharapkan. Pada minggu yang lalu, kita kan sudah membahas tentang perkembangbiakan vegetatif, alami maupun buatan pada tumbuhan. Nah, di dalam melakukan perkembangbiakan vegetatif alami ataupun buatan tersebut, kadangkala mengalami suatu masalah-masalah yang muncul. Nah, untuk mengatasi suatu masalah-masalah itulah sehingga memperoleh hasil yang diharapkan, itu yang dinamakan dengan teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, teknologi reproduksi pada tumbuhan. Macam-macam teknologi reproduksi pada tumbuhan. 1. Teknik hidroponik. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya hidroponik. Apakah itu hidroponik? Hidroponik adalah metode budidaya tanaman menggunakan media air, sehingga tanaman menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuh. Nah, kalau kita lihat dari contoh gambar yang ada di slide itu ada berbagai macam tanaman, yaitu salah satu misalnya sawi. Nah, sawi ini nanti ditanam pada media yang air, tidak pada media tanah ataupun pasir, tapi menggunakan media air. Nah, di dalam air itu terdapat nutrisi, sehingga pohon sawi ini mendapatkan makanannya, mendapatkan nutrisinya dari nutrisi yang terlarut di dalam air tersebut. Teknik yang kedua yaitu teknik vertikultur. Apakah itu vertikultur? Vertikultur adalah metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Coba kalau kalian lihat, itu di gambar sudah menunjukkan bahwa cara penanamannya tidak menyamping tapi bertingkat. Nah, dari situ sudah kelihatan sekali bahwa tujuan dari teknik ini adalah untuk efisiensi tempat. Sehingga dengan cara instalasi bertingkat tidak akan memerlukan lahan yang luas. Teknik yang ketiga yaitu kultur jaringan. Apakah itu kultur jaringan? Kultur jaringan adalah proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tubuh tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Nah, kalau untuk proses kultur jaringan ini membutuhkan media yang steril, artinya media itu harus betul-betul terbebas dari berbagai macam jenis hama, tanaman, dan bakteri. Nah, kalau kultur jaringan ini pun juga sulit untuk kita praktekkan kecuali pada lab atau laboratorium kultur jaringan. Nah, berbeda dengan yang dua teknik tadi, yaitu hidroponik dan vertikultur. Kalau yang hidroponik dan vertikultur ini kemungkinan besar kita bisa mempraktekkannya, dan sudah banyak sekali itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau yang kultur jaringan ini memang betul-betul membutuhkan ketelatenan, kemudian harus mampu menyediakan berbagai macam alat yang steril.
Teknologi reproduksi yang kedua yaitu teknologi reproduksi pada hewan. Macam-macam teknologi reproduksi pada hewan. 1. Inseminasi buatan. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini tidak lain adalah kawin suntik. Suatu misal yaitu ada sapi jantan, diambil spermanya. Kemudian sperma itu dimasukkan ke dalam tubuh sapi betina atau dengan cara disuntik itu tadi, sehingga di dalam tubuh induk betina akan terjadi fertilisasi antara sperma dari sapi jantan dengan sel telur dari sapi betina. Apa yang diharapkan setelah fertilisasi nanti, maka terbentuklah yang namanya zigot dan akan menghasilkan individu baru. Nah, kegiatan inseminasi buatan ini sudah banyak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bidang peternakan. Bahkan di pedesaan pun sudah banyak sekali para peternak sapi ini yang menggunakan teknik inseminasi buatan. Kenapa? Karena dengan inseminasi buatan ini nanti bisa mengefisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga memperbaiki kualitas anakan sapi. Artinya, melalui inseminasi buatan ini nanti akan lebih cepat dan lebih mudah untuk memperoleh individu baru dengan kualitas yang sangat bagus dan sangat diharapkan. Teknologi reproduksi hewan yang kedua yaitu perkawinan silang. Apakah itu perkawinan silang? Perkawinan silang adalah mengawinkan dua jenis hewan yang berbeda varietasnya dan memiliki sifat unggul. Suatu misal, di sini ada ayam jantan kualitas misalnya Bangkok Birma. Kemudian ayam betina, ayam bekisaran. Nah, setelah dikawinkan nanti diharapkan akan mendapatkan anakan yang mempunyai kualitas yang bagus, yaitu suaranya seperti bekisaran, kemudian kondisi tubuhnya atau postur tubuhnya seperti ayam Bangkok. Nah, keuntungannya dapat menghasilkan individu baru dengan kualitas yang lebih baik, kemudian menghemat biaya, mempercepat produksi, dan memperpanjang usia dari hewan tersebut. Teknik yang ketiga dari reproduksi hewan adalah cloning. Apakah itu cloning? Mungkin ini kalian masih baru pertama mendengar istilah cloning. Cloning adalah menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama yang identik, berasal dari induk yang sama, memiliki anggota gen yang sama. Kenapa kok bisa memiliki anggota gen yang sama? Karena diambil dari inti somatis atau inti tubuh, sel tubuh induknya. Sehingga dari peristiwa cloning ini dibutuhkan sel-sel somatis induk. Kebetulan yang dicontohkan itu adalah domba Dolly, salah satu jenis domba yang hasil cloning. Nah, domba ini nanti diambil dari bagian kelenjar mamae atau kelenjar susu. Nah, dari situlah nanti akan melalui proses yang sangat rumit kemudian menghasilkan domba anakan hasil cloning yang mempunyai sifat yang identik dengan induk, kemudian anggota gennya juga sama.